Selamat pagi pemirsa. Reformasi Indonesia bukanlah epos, apalagi dongeng romantisme masa lalu. Ia merupakan fakta sejarah tulen tentang perlawanan terhadap tirani. Tahun 1998, masyarakat yang dimotori kelompok mahasiswa turun ke jalan menjatuhkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Namun kini reformasi tidak kunjung tangguh. Hari ini reformasi tampak mulai rapuh. Ia justru terombang-ambing di antara kepentingan elit di genggaman kekuasaan yang elit dan perlahan seperti menjauh dari cita-cita awalnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 22 Mei 2025, dengan tema Reformasi Melawan Mati Suri bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita ternyata sudah 27 tahun ya, sejak reformasi tahun 98, dan editorial pada pagi ini mengatakan bahwa reformasi melawan mati suri. Kalau melihat istilah mati suri, di dalam istilah medis itu masih hidup, belum mati, tapi sudah seperti mati. Apakah kemudian itu artinya reformasi dalam kondisi seperti itu, atau apa pesan yang mau disampaikan, Mas Ari? Kalau saya inginnya mengartikan ini semua sebagai sebuah momentum yang tidak boleh kita lupakan. Karena reformasi 98 itu merupakan sebuah puncak, titik kulminasi daripada sebuah perjuangan demokratisasi pada zamannya. Dan kalau kita bicara tentang demokratisasi, itu adalah sebuah ongoing proses yang tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus-menerus berjalan sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu, kebutuhan zaman. Tetapi memang kalau misalnya kita dibawa kembali ke 98, kita bawa lagi berbagai macam hal, khususnya 6 amanat reformasi, pasti ada beberapa yang sudah tidak seberapa relevan. Tapi di luar itu semua, ada sebuah pandangan besar yang namanya bahwa demokrasi, nilai-nilainya, dan diturunkan lagi dalam sebuah proses demokratisasi. Itulah yang pada akhirnya harus kita ingatkan bersama dengan a very soft reminder kepada semua orang bahwa 98 adalah sebuah titik yang sangat kelam buat kita untuk tidak boleh terjadi lagi. Karena konon katanya bangsa Indonesia ini punya penyakit memori pendek. Makanya kemudian kita mengingatkan. Tapi kita akan bahas itu ya, Mas Arief ya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 22 Mei 2025, Reformasi Melawan Mati Suri. Reformasi Melawan Mati Suri. Reformasi Indonesia bukanlah epos, apalagi dongeng romantisme masa lalu. Ia merupakan fakta sejarah yang tulen tentang perlawanan terhadap tirani. Pada 1998, masyarakat yang dimotori kelompok mahasiswa turun ke jalan menjatuhkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Pak Harto dilengsarkan bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang dianggap otoriter dan dinilai membawa Indonesia pada perangkap korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Demokrasi tidak diberi tempat, represi terjadi di berbagai lini. Kekuasaan dijaga dengan wajah angker dan militeristik. Ketika kekuasaan Orde Baru runtuh, rezim selanjutnya berusaha membangun kembali kepingan-kepingan bangunan besar bernama Indonesia itu. Dui fungsi ABRI dipreteli, militer kembali ke tugas utama menjaga kedaulatan negara, dan Polri ditempatkan sebagai institusi berwajah sipil. Untuk memberantas praktik rasuah yang menggurita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dan Kejaksaan Agung diperlengkapi agar semakin garang melawan kejahatan keuangan. Kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung, dibuat bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Kini, reformasi sudah berusia 27 tahun. Ibarat manusia, ia sudah bukan lagi remaja, apalagi kanak-kanak, melainkan telah menjelma orang dewasa. Pada usia yang terbilang matang, kita seharusnya melihat bekerjanya demokrasi yang substansial, hukum menganut prinsip imparsial, dan ekonomi tumbuh pesat. Kenyataannya, reformasi tidak kunjung tangguh. Hari-hari ini reformasi tampak mulai merapuh.
Ia justru terombang-ambing di antara kepentingan elit, digenggam oleh kekuasaan yang elit dan perlahan menjadi menjauh dari cita-cita awalnya. Harus jujur kita katakan bahwa peringatan 27 tahun reformasi ditandai dengan sejumlah kemunduran, terutama melemahnya supremasi sipil, redupnya upaya pemberantasan korupsi, dan kian menjangkitnya pragmatisme politik. Dari sisi Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2024, Indonesia mengantongi skor 37 dari 100 dan berada di urutan 99 dari 180 negara. Ini bukanlah prestasi yang patut dibanggakan apalagi dirayakan, melainkan harus diratapi untuk kemudian dibenahi. Soal otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah pilkada juga masih jauh dari kata menggembirakan. Bahkan yang terbaru, seluruh kontestan Pilkada Barito Utara 2024 sampai harus didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan politik uang. Pragmatisme politik pun dijalankan secara terang-terangan. Meski diwarnai pelemahan dari banyak sisi, proses demokratisasi yang menjadi amanat reformasi tidak boleh berhenti, apalagi mundur. Demokrasi harus terus dihela dan diperjuangkan. Kita wajib membangkitkan kembali semangat reformasi sebelum ia benar-benar terlupakan. Jangan sampai reformasi Indonesia menjadi punah, ibarat hewan purba yang hanya bisa dicari dan dibayangkan melalui buku-buku cerita. Jika tidak dijaga dan diperjuangkan secara aktif, reformasi akan mati, bahkan mungkin terlupakan jauh dari kenangan. Dalam spirit menghidupkan reformasi itulah kita peringati hari jadinya yang ke-27 tahun. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Agus Arianto. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arief dan Pak Leonard. Ya, bagaimana Pak Agus? Ini reformasi melawan mati suri. Silakan Pak, singkat padat saja. Ya, menjadi mati suri perjuangan 27 tahun kita reformasi kayaknya masih jauh dari cita-cita itu ya. Terbukti demokrasi semakin tidak jelas, KPK juga indeksnya turun, kemudian masih terjadi kolusi di sana sini gitu ya, semakin tidak jelas dari cita-cita reformasi dulu tahun 98 gitu. Dan ini memang perlu ada penguatan dan reposisi kembali, refleksi kembali untuk apa cita-cita reformasi itu untuk dibangun lagi gitu ya, sehingga lebih tajam gitu ya. Cita-cita yang Pak Agus, yang paling Anda rasakan mulai melemah itu aspek apanya Pak? Terutama penegakan hukum. Penegakan hukum juga, KPK semakin lemah. Kemudian itu kan masalah nepotisme korupsi itu kan kita perjuangkan waktu 98 gitu ya. Ternyata indeksnya turun gitu ya. Kemudian demokrasi yang kebablasan gitu ya. Dengan pilkada kemudian serentak dan banyak money politik dan lain-lain, itu suatu gambaran bahwa memang kita 27 tahun belum bisa mencapai cita-cita itu dengan baik gitu. Iya.
Itu Pak. Baik, Kira-kira. terima kasih Pak Agus Arianto sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi Pak Agus. Ya. Yang paling kentara kalau kata Pak Agus, Mas Arief adalah penegakan hukum. Bagaimana Mas? Dan itu merupakan salah satu butir dari amanat reformasi yang saya pikir masih sangat relevan untuk hari ini. Karena kita belajar pada periode 98 di mana hukum juga merupakan salah satu hal yang disoroti, di mana politik dan hukum itu bercampur baur sehingga yang diuntungkan bukan pada dasarnya rakyat secara keseluruhan. Sehingga kalau misalnya kita ingin membawa kembali apa yang menjadi amanat reformasi 98 pada hari ini masih sangat relevan karena tantangannya memang sudah sedikit berbeda, institusi-institusinya sudah sedikit berbeda, tetapi dalam hasil akhirnya bagaimana rakyat itu menjadi sebuah objek yang harus dibela dari mekanisme hukum itu saya pikir merupakan salah satu hal yang sangat relevan untuk kita ingatkan kita semua. Yang juga disorot tadi Pak Agus soal korupsi ya, Mas Arief, di editorial juga disampaikan termasuk juga ya itu bentuk korupsi mungkin ya ketika kita bicara politik uang di pemilu-pemilu. Ini apakah memang secara kolektif sebagai bangsa kita ini memang akhirnya menerima korupsi sebagai bagian dari budaya, ya permisifme itu ya sudah begitu, atau memang kita masih mau melawan korupsi sebenarnya? Akan ada satu titik di mana kita akan menerima banyak suatu kerugian ya apabila kita menjadi permisif atas politik uang di dalam dunia perpolitikan kita. Saya hampir saja bilang bahwa itu industri karena di berbagai macam praktek dalam pilkada atau dalam pemilihan umum sudah ada beberapa industri yang terkait dengan money politiknya di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh kita normalisasi. Sehingga kalau kita menormalisasi ini, kita akan membiasakan diri mendapatkan kualitas dari pemilu yang buruk atau kualitas dari wakil rakyat yang buruk, dan juga dalam proses pematangan demokrasi kita juga nanti akhirnya buruk. Kita akan terbiasa untuk mendapatkan misalnya setiap pemilu orang-orang akan pesta pora dengan rupiah yang mereka terima, setelah itu mereka ngomel-ngomel tentang kualitas kebijakan. Jadi saya pikir ini juga merupakan salah satu momentum yang paling tepat untuk kita kembalikan lagi bahwa ini bukan sesuatu yang kita teriakan di 98 dan kita harus perjuangkan ini. Kasus Pilkada Barito ya yang dikutip juga di editorial. Sebetulnya itu menunjukkan sesuatu yang sangat ekstrim bagaimana seluruh paslon akhirnya didiskualifikasi. Tapi kalau saya melihat satu sisi terangnya, Mahkamah Konstitusi akhirnya berani dengan tegas menegakkan aturan. Ini kita melihat lebih kuat pelanggarannya, Mas Arief, atau keberanian MK dalam hal ini untuk menegakkan hukum dan aturan? Ya, Leo, kalau kita boleh baca dari kacamata yang lebih optimistik ya, kita melihat bahwa tidak semuanya institusi atau individu yang pada akhirnya akan mencetak sejarah itu buruk. Masih ada orang-orang berani, masih ada orang-orang yang setia pada amanat reformasi, masih banyak orang-orang yang memiliki semangat patriotik yang sangat baik buat bangsa ini, dan itulah yang pada akhirnya menjadi harapan kita agar seluruh amanat revolusi, amanat reformasi menjadi sebuah hal yang tetap hidup dan tetap relevan per hari ini. Pesan apa yang kita harus sampaikan supaya kemudian reformasi benar-benar lebih kuat, kita bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, apa pesan yang bisa kita sampaikan supaya kemudian reformasi yang mungkin sekarang sudah mulai kehilangan napas atau mulai capek, tidak lagi seperti itu menjadi lebih kuat? Ya, kepada publik kita harus mengingatkan bahwa ini merupakan salah satu amanat perjuangan yang tidak boleh berhenti. Kepada elit ini merupakan sebuah reminder bahwa amanatnya bukan untuk dikhianati, dan kepada overall secara general kita harus jadikan ini sebagai sebuah momentum yang
98 itu adalah investasi, bukan trauma politik ya. Kalau kita invest berarti kita suatu saat kita harus memetik dividennya, kita memetik yieldnya. Nah, dari itu semua kita harus menjadikan 98 itu pahlawannya atau seluruh pengorbanan kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sehingga apa yang kita akan petik di depan merupakan sebuah kemajuan-kemajuan, kita bisa naik kelas, kita terhindar dari amnesia sejarah yang akan membawa kita pada pengulangan peristiwa itu terjadi, sehingga bagaimana kita bisa naik kelas setelah 98 itu merupakan salah satu hal yang harus kita gariskan bahwa kita adalah bangsa yang belajar. Kalau ada yang mengatakan begini Mas Arief, 27 tahun dan Indonesia usianya 80 tahun, itu masih relatif pendek misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Mereka saja waktu itu pernah melewati perang saudara, segala macam masalah, sampai sekarang pun terus menghadapi masalah ini. Itu sikap kita seperti apa? Apakah kita bilang, oh kalau gitu wajar lah di Indonesia masih begini, atau memang ya kita tidak boleh jadikan itu sebagai patokan? Bagaimana Mas? Ya, saya percaya bahwa setiap periode, setiap pemimpin memiliki tantangannya masing-masing. Namun ada beberapa hal yang masih tetap memiliki garis benang merah ya, agar situasi yang sama itu tidak boleh terjadi. Seperti 98 itu ada krisis ekonomi, ada krisis keamanan, ada krisis politik, yang pada dasarnya masih bisa kita jadikan sebagai sebuah reminder bahwa itu adalah momentum yang membuat kita jadi setback. Dan kita nggak mau melakukan itu karena 2045 sudah di depan mata, kita harus segera memetik bonus demografi, dan itu merupakan salah satu hal yang harus jadi reminder bahwa kita tidak boleh setback. Dan kita media massa tidak pernah boleh berhenti menyuarakan ini. Kita harus terus menyuarakan supaya kemudian reformasi tidak mati suri, dan apalagi sampai mati, dan tetap relevan. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemirsa, jangan sampai reformasi Indonesia menjadi punah ibarat hewan purba yang bisa dicari dan dibayangkan hanya melalui buku-buku cerita. Kalau tidak dijaga dan diperjuangkan dengan aktif, reformasi akan mati, bahkan mungkin terlupakan jauh dari kenangan. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.